Bosan baca manga isekai yang isinya lawan monster doang. 痛みを感じろ。痛みを考え、ここより世界に痛みを。神羅転生。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade di channel Aku Bukan Ibu, channel yang membahas seputar manga dan anime Jepang. Di video kali ini saya akan kembali lagi merekomendasikan 9 manga bergenre isekai. Dan sebelum kita menuju ke list manganya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini supaya saya jadi terus semangat dalam mengupload videonya. Oke, langsung saja menuju ke list manganya. Yang pertama ada Isekai Shokan wa Nidome desu. Bercerita tentang main karakter yang dipulangkan secara paksa ke dunia aslinya karena sudah selesai melakukan misi di dunia isekai, dan tanpa diduga dia tidak sengaja dipanggil lagi bersama teman-teman sekelasnya kembali ke dunia tersebut. Karena sudah berpengalaman, dia melakukan misinya tersendiri dan tidak ikut seperti pelatihan sama teman-temannya. Dan yang gue suka di ini adalah dia punya Dorai, anjir, Dorainya masokis juga. Padahal di pribadi yang kelihatannya Dorainya itu penuh wibawa ya, galak dan kuat, tapi ternyata kalau sama MC-nya jadi masokis. Jitsu wa ore saikyo desu. Manga isekai yang rada-rada mirip sama manga Kage no Jitsu Ryokusai, mana main karakter yang tidak sengaja dipanggil ke dunia isekai. Kemudian dia dilahirkan sebagai seorang anak raja ya, tapi karena mengukur kekuatan kerajaan itu error karena nggak mampu buat nahan kekuatan dia, jadi dia dianggapnya sebagai anak yang lemah dan sama raja dan istrinya dibuang ke hutan. Kemudian dia dipungut oleh salah satu kesatria kerajaan tersebut dan dirawat. Ya, yang gue suka dari manga ini adalah saat dimana main karakter punya kekuatan OP dan menyembunyikan kekuatannya menggunakan topeng. Ini juga ada Loli yang gue suka, ini adiknya si MC. Kanzen Kaihi Heller no Kiseki. Manga isekai isinya jadi pahlawan fighter pakai super OP. Biasa coy. Di sini main karakternya beda ya, dia di sini menjadi healer yang gak bisa ngasih damage apapun ke lawan, jadi dia cuma bisa ngeheal sama ngindar-ngindar doang karena dia ningatin skill evasion, jutsu evasion ya. Dan karena dia naikin skill evasionnya, jadi dia dianggap gak begitu berguna sama rajanya ya, dan disuruh buat pergi dari kerajaan. Tapi di sini kayak nggak ada karakter jahatnya gitu loh, dan hero-hero lainnya juga baik ke dia, dan akhirnya dia membuat party sendiri untuk bertahan hidup di dunia isekai tersebut lah. Intinya ini manga isekainya bagus, cuman saya kurang bisa mendeskripsikan ceritanya ya, karena saya kurang pintar ngerangkai kata-kata. Pokoknya baca aja. Kurono mau. Ya, kali ini bercerita tentang main karakter ya yang dipanggil ke isekai, tapi bukan jadi pahlawan ya, tapi menjadi subjek eksperimen bagi kerajaan tersebut. Ya, disiksa dan diliti untuk kegiatan memperkuat kerajaan atau apa, dan karena main karakter nggak kuat disiksa terus, dan dia berusaha kabur dari kerajaan tersebut. Dan setelah dia kabur, dia berusaha kembali untuk menyerang kerajaan tersebut ya, karena kerajaan tersebut telah merusak banyak desa-desa dan wilayah-wilayah. Di sini juga dia nanti bakal ditemani sama F yang obsesi sama dia dan tergila-gila intinya sama dia lah. F-nya juga bisa jadi loli, nesan sama milf, pokoknya mantap banget. Level ni Karachit Tatamoto Yusako Hono Matari Isekai Life. Judulnya panjang banget ya. Ya, tapi ini manga isekainya cukup bagus kok. Gimana bercerita tentang main karakter yang disummon bersama seorang lagi dan suruh diadu siapa yang lebih kuat ya. Dan si main karakter ini kalah waktu level 1, dia kalah skill sama yang satunya lagi, dan dia diasingkan dari kerajaan tersebut. Ternyata pas level 2
dia memiliki skill yang unlimited. Sebenarnya yang saya suka dari manga ini bukan di bagian itu ya, tetapi di bagian dimana romance-nya di manga ini bagus anjir. Di sini padahal main karakter bisa buat tur tuh harem ya, tapi dia lebih fokus ke satu heroin, dan heroin lain itu dikasih batas jarak buat gak terlalu serius sama dia lah. Main story-nya juga menarik, dimana petualangan si main karakter sama si main heroinnya itu nggak cuma lawan monster naik level, tapi lawan karakter-karakter lain yang punya karakteristik, jadi enak buat dibaca. Metara Saikyo Soubito Utsusen Mochi Data Node Iko datte mesaste yohai toshite. Panjang banget judul manganya anjir. Ya ini manga isekai yang beda dari isekai lain juga ya, dimana biasanya kan tentang iblis atau pahlawan atau apalah. Nah ini tentang mecha-mecha anjir, gelut-gelut di luar angkasa pakai pesawat tempur. Dan gue sangat suka banget dialog di manga ini, dimana dapat dicerna dan enak banget dibaca lah. Saya sangat suka banget ya di romance manga ini, karena ya romance-nya sangat natural banget alurnya, ya bukan natural sih ya, intinya diterima enak banget lah dibacanya, jadi nggak terkesan tiba-tiba jatuh cinta sama main karakter gitu loh. Dan di sini juga main karakternya lumayan ya, intinya duit is life lah, intinya kalau untungnya dilakuin, kalau nggak untung ya pikir-pikir dulu, baca aja, nanti juga kalian tahu ini manganya bagus apa enggak. Saya jamin sini manganya bagus. Monster no Goshujin sama tuan dari para monster. Ya, manga isekai kali ini bercerita tentang main karakter yang menjadi tuan dari para monster ya, dimana nanti main karakter dan teman-teman sekelasnya akan disummon ke dunia lain, dan si main karakter ini termasuk golongan kelas yang kekuatannya gak diketahui atau gak dianggap kuat lah, dan dia dijadikan sebagai babu. Dan saat ketika terjadi bencana, dan bukan bencana sih, ada kudeta atau apalah, dan pada saling bunuh itu, para siswanya saling bunuh, dan main karakter berhasil lolos, dan ternyata kekuatannya mulai muncul, dan dia menjadi ahli monster dan memiliki anak buah monster ya. Ya menarik lah ini lah manganya lah, ada romance-nya sedikit walaupun nggak begitu kerasa ya. Sifat main karakternya juga nggak buruk-buruk banget, tapi ya nggak bagus-bagus banget juga sih. Bumbu acinya lumayan ada sedikit-sedikit buat penghibur lah, kalau fokus sama main story-nya ada sedikit aci-acinya buat penyegar. Pokoknya baca aja. Yang terakhir ada Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidas. Bercerita tentang ibu nolep ya, yang nyesel karena menghabiskan waktunya cuman sebagai wibu dan diusir sama orang tua, dan mati karena mau menyelamatkan orang ya, tertabrak trukun ya, dan di isekai dia dilahirkan kembali menjadi bayi suci ya, bukan bayi suci ya, bayi normal lah. Dan dia mulai memiliki prinsip harus bekerja keras supaya nggak jadi kayak dulu lagi kehidupannya, karena sudah pernah ngerasain hidup sengsara sebagai wibu sih ya. Ya karena bekerja keras dia berlatih terus dan menjadi kuat, dan ya kehidupan sehari-hari sebagai seorang siswa biasa lah, siswa sihir. Dan ada sedikit, ya bukan sedikit sih, lumayan enak juga romance-nya ya, nanti sama putri kerajaan atau putri bangsawan. Dia punya kehidupan romance, dan gurunya juga punya guru, dia juga punya guru loli yang imut ya. Battle-battlenya dan main story-nya juga bagus, pokoknya mantep lah, gak rugi kalau baca manga ini. Ya itu tadi 9 manga rekomendasi dari saya, part 2 bertemakan isekai ya. Kalau kalian suka dan senang sama rekomendasi tersebut, mohon di subscribe ya channel ini, sama di like dan komen videonya, supaya saya bisa terus semangat membuat video-video kayak gini ya. Dan ya sekian dari saya, jangan lupa untuk sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magatsu wa Nashi no Yusakari.
Berbeda dari manga isekai kebanyakan, di mana yang bercerita tentang main karakter yang disummon dan menjadi pahlawan buat ngalahin iblis ya. Tetapi di sini cerita tentang main karakter yang disummon oleh iblisnya tersebut, dan dia disuruh untuk membantu iblis buat melawan para pahlawan yang menyerang Dongeon milik iblis. Berbekal ilmu programming trap dan kebenciannya terhadap manusia saat dipecat waktu pas di dunianya dulu, sekarang dia membantu para iblis buat mengalahkan para manusia tersebut. Peringatan kalau manga ini lumayan vulgar ya, dan banyak adegan kekerasan dan pelecehan di sini, jadi mohon bijak-bijak dalam membacanya ya.